Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang biografi, tentang mukadimahnya, ya. Begitu juga menjelaskan tentang di antara dosa besar yang paling utama yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kemarin sudah kita jelaskan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa syirik ini adalah salah satu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa syirik ini dosa yang paling besar, ya, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa itu? Alasannya kenapa? Kenapa syirik ini dosa yang paling besarnya atau hal yang paling dilarang dan paling dibenci, kenapa? Alasannya kenapa? Ada ingat enggak? Alasannya kenapa? Kenapa? Karena syirik itu menyekutukan Allah. Kenapa begitu dilarang gitu? Bahkan termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain. Kenapa? Selain itu. Kan kemarin kenapa sih syirik ini kok masuk ke dalam dosa besar gitu? Emang kenapa? Kan begitu pertanyaannya, emang kenapa gitu? Kok termasuk daripada dosa yang paling besar? Jelas kemarin, ya, beberapa dalil dijelaskan baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 16 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena kesyirikan adalah sesuatu hal atau salah satu dosa Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mengampuninya. Meskipun memang konteks dalam ayat tersebut adalah syirik akbar atau syirik yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Itu kan salah satu alasannya, ya.
Alasan yang kedua kenapa? Karena di antara sebab ya hancurnya atau hilangnya keamanan, ketentraman di muka bumi ini, ya salah satunya adalah ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dalam surat Al-An'am ya, kalau nggak salah 87 di situ dijelaskan. Ya walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanan dengan kedzaliman. Jelas kedzaliman di situ konteksnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ayat tersebut turun, ketika menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang merasakan keamanan, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak melakukan kedzaliman. Sampai para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya orang yang mendapat hidayah atau berada di atas petunjuk dan hidayah dan mereka yang merasakan keamanan adalah orang yang tidak zalim, tentu kita semuanya enggak akan selamat. Ya kenapa? Karena kita semuanya enggak lepas daripada perbuatan kedzaliman. Baik kedzaliman kepada tetangga, kepada saudara, kepada istri, kepada saudara dan yang lainnya. Gimana ini? Tapi Nabi SAW mengatakan, ya maksudnya adalah bukan kedzaliman yang engkau maksud itu seperti itu, bukan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la dzulmun adzim. Bahwasanya yang menjadikan seseorang menggabungkan keimanan dengan kedzaliman, yang menjadikan orang tersebut tidak merasakan bahkan tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, adalah kedzaliman yang paling terbesar, yaitu adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang kedua ya. Alasan yang lain lagi apa? Kenapa syirik itu begitu dilarang atau termasuk dosa yang paling besar? Alasannya kenapa? Ada yang hafal surat Al-Bayyinah? Ada enggak yang hafal surat Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, terus wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu melarang dalam syariat Islam melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kesyirikan itulah yang menjadikan sebab khalidina fiha abada, orang tersebut masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala abadan, selama-lamanya. Ya, itu di antara sebagian penjelasan yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, kenapa syariat Islam atau Allah Subhanahu wa taala begitu membenci kesyirikan? Bahkan perintah yang paling pertama, bukan ayat ya, perintah. Ya, kalau ayat jelas ayat yang pertama turun ayat surat apa? Al-Imran. Ya, Al-Ala atau Iqra ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama kali turun. Tetapi perintah yang pertama kali yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, perintah ya, yang pertama kali dalam Al-Qur'an adalah seseorang untuk mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 20, 21, 22 dan seterusnya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wahai manusia, bukan orang muslimin aja. Bukan umatnya Rasulullah saja, tetapi semua manusia diperintahkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat kuat. Kenapa syirik ini dilarang? Ya, makanya kemarin kita singgung, yang jadi masalah itu adalah banyaknya di antara kaum muslimin yang mereka menjauhkan manusia dari dakwah tauhid. Orang-orang yang menjauhkan manusia dari dakwah tauhid, yang menjauhkan manusia untuk memahami kesyirikan, adalah itu dakwahnya dakwah syaitan. Ya,
Karena dakwahnya para nabi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dalam ayat tersebut secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ya, kami mengutus utusan pada setiap kaum, pada setiap umat. Ya, pada setiap umat untuk apa? An ibudullaha. Untuk senantiasa beribadah kepada Allah alias mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut. Ya, meninggalkan perbuatan tagut, salah satunya apa? Kesyirikan. Nah, inilah dakwah para nabi dan rasul. Siapa penentangnya? Jelas para syaitonir rajim. Yang mereka menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Untuk senantiasa istiqomah di atas kesyirikan. Setan apa bukan setan mereka? Yang menentang dakwah Nabi berarti bukan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang mendakwahkannya manusia, tetapi itu di antara sifat dakwah setan seperti itu. Menjauhkan manusia untuk memahami tauhid dengan baik. Menjauhkan manusia untuk memahami bagaimana agar kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Ya, dan ini terjadi zaman sekarang. Ya, kalau kita menjelaskan tauhid dan kesyirikan, gimana? Kabur apa enggak? Kabur enggak? Keraslah, kaburlah, dan yang lainnya. Yang keras itu bukan syariatnya. Perasaan kita aja, hatinya aja yang keras, yang enggak mau nerima syariat. Ya, yang keras enggak, syariat enggak ada yang keras. Ya, syariat itu mana? Coba syariat yang keras enggak ada. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ya baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi SAW, tentu maslahat yang jauh lebih besar daripada madaratnya. Ya, orang yang mengatakan syariat Islam ini keras, itu menunjukkan hatinya keras. Itulah hati yang dijauhkan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak menarik dakwah tauhid itu. Nanti ngomongnya gitu, enggak asik itu, enggak milenial ya. Dan seperti itu, ngeri sekali ya. Enggak milenial. Kayaknya bukan zamannya kita menjelaskan tauhid syirik ini, bukan zamannya. Hal seperti itu. Zamannya apa? Sudah mengikuti zaman, mengikuti milenial enggak. Dakwah yang hak. Dakwah yang hak, yang itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dakwah yang dibawa oleh para sahabat, para tabi'in dan salafus saleh, orang-orang terdahulu adalah dakwah yang tidak mengikuti selera manusia. Kalau manusia inginnya kayak gini, udah kita juga kayak gitu, enggak kayak gitu dakwah itu. Enggak latah kayak gitu. Ustaz nih sekarang mah zamannya kayaknya mesra-mesra, udah dakwahnya yang mesra-mesra, enggak kayak gitu, enggak ngikutin pasar dakwah itu. Ya, kalau dakwah ngikutin pasar, terus yang kita ikutin dakwah itu siapa? Apakah dakwah Nabi SAW tidak cocok? Enggak mungkin. Dakwah Nabi SAW, syariat Islam itu cocok zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Kenapa senantiasa dikesampingkan dengan alasan yang lain, sehingga wajar. Ya, kalau kemarin saya di Ciwidey menjelaskan tentang Qawaidul Arba, ya, kaidah yang terakhir, wajar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan bahwasanya orang musyrikin zaman sekarang itu lebih rusak, lebih parah daripada orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya jelas lebih parah karena mereka dijauhkan dari dakwah tauhid. Ya, sehingga mereka enggak tahu ancaman dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makanya harus tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengatakan bahwasanya kalau dengan dakwah tauhid umat ini akan kabur, orang yang ngomong seperti itu, maka dia bersiaplah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita yang disebut pewaris para nabi. Ya, kalaupun mengikuti pewaris para nabi, yang diwariskan nabi itu ilmu tauhid yang pertama. Ya, supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita singgung ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya di antara dalil-dalil ya yang menjelaskan kepada kita semuanya atau alasan kenapa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dosa yang paling besar, ya tadi di antaranya dalil-dalil yang dinukil ya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Kabair. Ya, kita lanjutkan ya, kalau kita mau pembahasan tentang khusus tentang kesyirikan ya
Ya, panjang ya. Ada pembahasan tersendiri. Ya, seperti misalkan Kitab Tauhid. Ya, itu kan Kitab Tauhid langsung menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan itu seperti apa. Ya, itu ada pembahasan tersendiri. Tapi Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitab Al-Kabair ini menjelaskan secara global, menjelaskan secara umum. Ya, kenapa syirik itu termasuk daripada hal-hal yang dilarang atau dosa yang paling besar, bahkan bisa mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Adapun bab selanjutnya yaitu adalah tentang apa? Membunuh. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ingin menjelaskan bab tentang termasuk dosa besar adalah seseorang ketika membunuh. Pertama, Imam Az-Zahabi ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya agama Islam itu melindungi nyawa orang-orang yang beriman atau memperhatikan nyawa seorang manusia itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, ya, kenapa Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menjelaskan bab yang kedua tentang membunuh? Karena memang ini terjadi zaman sekarang. Kayaknya murah banget gitu nyawa seorang atau nyawa manusia itu murah banget. Kita hampir tiap hari ini, ya, ini perlu apa namanya kita akui. Kita kalau buka media sosial ada aja meskipun maksudnya nggak di Bandung gitu, nggak di Jawa Barat, ada aja kasus pembunuhan. Ya, ada aja kasus ya pembacokan berujung dengan kematian banyak. Ada juga pembunuhan meskipun pembunuhannya di sini bukan antara musuh dan lawan, bukan. Pembunuhan janin ada yang kayak gitu ada. Menggugurkan janin, pembunuhan atau bukan? Jelas pembunuhan itu. Ya, dan ini kita menganggap ada masalah dikit bacok, ya. Ada masalah sedikit tusuk gitu. Ada masalah sedikit seseorang dengan mudahnya mereka mengeluarkan darah seseorang alias membunuhnya, padahal Islam atau dalam syariat Islam itu dijelaskan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, bahkan termasuk daripada dosa yang besar. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang pembunuhan tersebut, bahwasanya yang namanya pembunuhan itu ada dua macam, atau membunuh ya, bukan pembunuhan, membunuh. Itu ada dua jenis. Yang pertama adalah qatlu bil haqqi, membunuh dengan hak atau membunuh yang dibolehkan oleh syariat. Ada nggak yang membunuh membolehkan syariat boleh? Ada? Ada. Contohnya apa? Kisos, ya, rajam. Rajam itu dibunuh atau bukan? Dibunuh ya. Kisos, rajam, dibunuh. Orang yang sudah menikah melakukan zina itu harus dirajam itu. Dibunuh, dilemparin batu. Segimana? Iya, sekepala atau setengah daripada ini boleh dibunuh ini. Tapi ini syariat yang membolehkannya. Ya, supaya kita bisa meninggalkan hal tersebut. Yang kedua itu di antara contoh yang dibolehkan ya kisos ya. Kisos itu apa? Ada di Jeddah sana namanya Masjid Kisos tuh. Ada yang pernah ke sana? Di Jeddah ada Masjid Kisos namanya. Masjid tempat apa? Ya tempat kisos. Kisos itu hukuman balasan. Kalau bunuh ya harus dibunuh lagi. Ya, ini di antara jenis membunuh yang dibolehkan oleh syariat. Ada hal yang kedua, ya yang dijelaskan oleh para ulama, itu adalah membunuh yang itu dilarang dalam syariat. Yang pertama adalah qatlul khata, membunuh karena kesalahan. Ya, membunuh karena kesalahan. Yang nggak sengaja maksudnya ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan apa? Contohnya banyak ya. Misalkan kita lagi ngalah buah gitu ya di baledog, misalkan nggak sengaja di bawah ada orang katinggang ku batuna meninggal misalkan. Kan nggak sengaja ya. Ini nggak sengaja. Ada juga jenis yang kedua dari yang dilarang, yaitu adalah qatlu syibhul amdin. Syibhul amdin. Syibhul itu menyerupai. Syibhul amdin itu apa maksudnya? Menyerupai seolah-olah sengaja.
Contohnya apa? Contohnya kita misalkan ya sebetulnya nggak niat membunuh, ya nggak niat membunuh. Jadi syibhul amdin menyerupai amdin. Amdin itu sengaja. Itu adalah seseorang dia tidak niat membunuh dengan sesuatu hal yang biasa tidak digunakan untuk membunuh. Ya, dia syibhul amdin, dia tidak niat membunuh dengan sesuatu hal yang umumnya itu tidak bisa digunakan untuk membunuh. Contoh misalkan, contoh aja ya, ini kan bisa jadi. Misalkan, sebetulnya kita itu pengen mukul sama anak kita, contoh ini mah ya. Misalkan pengen mukul sama orang lain lah, atau misalkan sana anak kita menghukum menggunakan sendal misalkan. Nggak niat membunuhnya. Ternyata apa? Qadarullah dengan sendal tersebut anak kita meninggal. Pertama tadi katakan apa? Bahwasanya syibhul amdin menyerupai sengaja itu dia tidak niat membunuh, nggak niat kan? Memang kasih hukuman aja dengan pakai sendal. Yang kedua, itu digunakan dengan sesuatu hal yang pada umumnya tidak bisa digunakan untuk membunuh. Ya, sendal bisa itu enggak kan pada umumnya enggak bisa. Ya kecil mun sendalna di tereuikeun gitu ya dibekem sendal beda lagi. Tetapi pada umumnya memang ya sendal ini bukan alat untuk membunuh kan begitu. Ya pada umumnya alat membunuh ya pisau mungkin ya, golok atau apa lagi? Bedial ya dan teman-temannya dan sejenisnya. Nah, yang ketiga nih yang dilarang dalam syariat seseorang untuk membunuhnya atau menumpahkan darah yang dilarang dalam syariat yaitu adalah seseorang ketika hal tersebut membunuh orang yang dilindungi. Boleh enggak kita membunuh orang kafir? Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Hah? Enggak, saya tanyanya di luar perang. Kalau dalam perang, oh udah selesai urusan sudah. Enggak boleh kita membunuh orang kafir, enggak boleh. Enggak boleh ya. Kafir yang kayak gimana ya enggak boleh itu? Dhimmi atau mu'ahad. Mu'ahad itu yang memiliki jaminan di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ya, memiliki jaminan keamanan. Contoh misalkan, Indonesia ini kan negara yang mayoritas kaum muslimin. Ketika ada orang kafir di sini yang mereka bukan harbi, yang bukan memerangi, kan otomatis dia harus ngurus visa. Benar apa enggak? Visa itu kan dijamin di situ. Ya, visa itu kan dijamin. Dijamin dalam berbagai hal. Intinya dia diberikan keamanan sehingga bisa masuk ke negara Islam lah, misalkan ke Saudi ataupun yang lainnya. Nah, maka sebagian ulama mengatakan, ya, saking tidak bolehnya membunuh selain kafir yang diperang tadi, ya, itu adalah meskipun dia orang kafir, selama dia mu'ahad, dia ada perjanjian di bawah jaminan kaum muslimin, maka dia tidak boleh membunuhnya. Ini syariat Islam yang menjelaskan betapa mahalnya nyawa seseorang. Tapi Ustaz gimana kalau anggarwe gitu dibunuh gitu ya? Ada yang ya tadi kafirnya muahid gitu ya. Yang sudah ada perjanjian keamanan tapi tetap dibunuh nih. Gimana ini dosanya? Sebagian para ulama mengatakan ya itu termasuk dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak termasuk pada konteks ayat yang akan kita bahas. Konteks ayat yang kita bahas yaitu adalah surat An-Nisa ayat 93 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzima." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan." Barang siapa yang mereka membunuh orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi apa? Siapapun terserah dia. Mau yang membunuhnya muslim lagi ataupun orang kafir, pokoknya siapapun yang mereka yaqtul mu'minan,
membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya muta'amidan. Muta'amidan itu apa? Sengaja. Ya, membunuh dengan sengaja. Berarti kalau ada orang yang membunuh tanpa sengaja, itu tidak termasuk ayat ini. Ya, karena sini dikatakan apa? Barang siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, fajazauhu, balasannya jahanam, khalidan fiha, ya, selamanya di dalamnya. Kemudian apa? Wa ghadiballah, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, bahkan Allah melaknatnya. Wa adalahu adzaban adzima. Ya, di sini ada beberapa hukum yang menjelaskan atau akibat balasan dari seseorang membunuh orang mukmin alias orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemarin di mukadimah itu kita akan menjelaskan sebuah kaidah. Kapan sih sebuah dosa itu dikatakan termasuk dosa besar? Kapan? Jadi dosa ini kan ada dosa besar ataupun dosa kecil. Kapan sebuah dosa itu dikatakan bahwa dosa tersebut adalah termasuk daripada dosa besar? Ada ingat nggak? Salah satunya adalah ketika Allah melaknat perbuatannya, maka itu termasuk dosa besar. Apalagi di sini bukan laknat aja, ada 5 atau 4 di sini hukumannya. Yang pertama apa? Jahannam. Yang kedua khalidan fiha. Khalidan fiha apa? Khalidan artinya kekal atau selamanya? Nanti kita jelaskan ya. Kemudian yang ketiga ghadiballah, Allah marah murka. Kemudian yang keempat Allah melaknat. Dan yang kelima Allah Subhanahu wa taala menjadikan azab yang sangat pedih atau adab yang sangat besar baginya. 5 hukuman sekaligus yang menegaskan bahwasanya pembunuhan alias membunuh termasuk daripada dosa besar. Tadi dikatakan wa may yaqtul mu'minan. Siapapun orang yang membunuh mukminan, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya muta'ammidan sengaja, maka itu balasannya. Nah, berarti kalau ada orang yang membunuh tanpa sengaja, tanpa diniatkan, maka itu tidak masuk ke dalam konteks ayat ini. Siapa yang biasa nggak sengaja membunuh? Anak kecil, orang gila itu ya namanya juga gila, ya nggak jelas niatnya kayak gimana kan begitu. Ya bisa jadi dia juga mungkin nggak dia niat membunuh, Hah? Mungkin nggak kira-kira pernah nanya gitu. Ya, bisa jadi nggak niat membunuh, gila perasaannya nggak jelas kan begitu. Ya atau misalkan anak kecil, nah, itu berarti kalau itu terjadi hal seperti itu selain daripada sengaja baik anak kecil ataupun orang gila, maka itu tidak termasuk ancaman jahanam enggak. Tetapi di sini adalah muta'ammidan yang membunuhnya secara sengaja. Ya baik itu orang mukmin ataupun orang kafir yang membunuhnya. Fajazauhu jahannam. Maka balasannya orang yang membunuh mukmin secara sengaja maka balasannya adalah jahannam. Dalam kitab Lisanul Arab bahkan Ibnul Mandur rahimahullahu taala beliau menjelaskan dinamakan jahannam yaitu karena begitu dalamnya neraka tersebut. Itu dikatakan oleh sahabat Ibnul Mandur. Ya, itu baik dijelaskan oleh Lisanul Arab atau kemudian yang lainnya. Ya bahwasanya dikatakan jahannam karena neraka tersebut yang begitu dalam. Kenapa? Disebabkan karena seorang membunuh. Ya meskipun jahanam ini atau neraka jahanam ini memiliki banyak istilah. Ya ada hawiyah, ya ada juga apa namanya lado, ya sa'ir, sakor. Itu nama. Sebagian ulama mengatakan itu nama lain daripada neraka jahanam meskipun ya dalam riwayat lain Ibnu Juraij beliau menjelaskan bahwasanya jahanam ketika menjelaskan surat Al-Hijr ayat 44 bahwasanya neraka jahanam ini itu kan memiliki pintu. Ya, yang pertama ada namanya pintu ladho. Ya, ada juga sakor, ada juga sa'ir, ada juga jahim, ada juga yang pintu namanya hawiyah yang Abu Jahal berada di dalamnya. Nah, yang jadi pertanyaan itu, di sini dikatakan khalidan fiha.
Apakah orang yang membunuh dengan sengaja, mereka itu kekal abadi di dalam nerakanya atau enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sedangkan di sini dikatakan apa? Khalidan fiha, enggak ada abadan, ya. Berarti di sini apa? Kalau kita merujuk di antara penjelasan para ulama, memang ada silang pendapat, ya. Kalau ada seseorang, ya anggap saja orang mukmin, kalau orang kafir mah nggak usah dibahas. Ini udah kafir, neraka dia balasannya. Ini orang mukmin nih. Bagaimana kalau seandainya ada orang mukmin, dia membunuh mukmin yang lainnya dengan sengaja, ya? Apakah dia menjadi kafir? Karena di sini dikatakan apa? Jahannam khalidan. Ternyata di sini ada silang pendapat, ya. Ternyata pendapat yang kuat, Syekh Utsman Khamid, Syekh Sulaiman Rohaili, dan ulama-ulama yang lainnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat kalau orang mukmin yang mereka membunuh mukmin yang lainnya dengan sengaja, maka dia terjerumus ke dalam dosa besar dan dia tidak mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, alias tidak kafir. Apakah di sini abadi? Khalidan di sini bukan abadi, tetapi amadi. Ya, ada istilah dalam bahasa Arab itu apa? Khalidina fiha abada, kan dengar situ ya. Kalau secara terjemahan apa? Kekal selama-lamanya. Karena ada abadi di situ. Ya, tetapi kata para ulama mengatakan khalidan fiha di sini bukan abadi, tetapi amadi, pakai mim. Amadi itu apa? Dia dimasukkan ke dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Meskipun apa? Bukan abadi. Tetapi memang mereka dimasukkan ke dalam neraka tersebut dalam waktu yang sangat lama. Tapi tidak abadi. Paham? Ya, kalau abadi kan selama-lamanya. Ya, kalau amadi itu lama tetapi memiliki batas waktu. Batas waktunya kapan? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan? Kalau konteksnya yang membunuhnya siapa? Orang mukmin, meskipun silang pendapatnya ini apa namanya ya? Bisa dikatakan lumayan panjang. Lumayan panjangnya di mana? Ada sebagian ulama mengatakan ayat ini nih adalah konteksnya orang yang membunuh orang mukmin dari kalangan orang kafir, tapi ini pendapat lemah. Kenapa ya? Orang kafir tadi sudah kita jelaskan. Dia nggak usah ngebunuh aja, di mana balasannya? Di neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya kenapa alasannya orang mukmin yang dia membunuh secara sengaja, mereka tidak keluar daripada agama Islam, bahkan masuk dalam neraka jahanam dalam waktu yang lama, tidak abadi. Kenapa? Karena dia memiliki keimanan yang menghalangi dia untuk kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian pendapat ulama. Sebagian lagi ya, ada yang berpendapat bahwasanya jahanam di sini ya yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, yaitu adalah ayat tersebut ya. Itu konteksnya khalidan di sini adalah pendapat yang ketiga yang tadi kita jelaskan, bahwasanya apa? Ada keimanan yang menghalangi seseorang untuk menjadikan dirinya kekal secara abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara pendapat jumhur ulama ya. Artinya tidak menjadikan seseorang keluar daripada agama Islam. Kapan seseorang itu ketika membunuh bisa keluar daripada agama Islam? Kalau seandainya dia menghalalkan pembunuhan tersebut. Ya, kalau ada orang yang menghalalkan pembunuhan meskipun dia tidak melakukannya, maka dia termasuk perbuatan yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Meskipun dia nggak bunuh, tapi dia ucapannya mengatakan bahwasanya halal darahnya kaum muslimin, halal darahnya orang mukmin. Perkataan tersebut itu menjadikan seorang keluar daripada agama Islam. Ada nggak kelompok yang kayak gitu? Banyak. Ya, siapa di antaranya? Orang-orang Syiah lanatullah alaihim. Mereka menghalalkan adalah orang-orang beriman selain kelompok mereka. Ya, mereka membolehkan membunuh kita karena kita bukan pengikutnya. Nah, ini akidah-akidah seperti ini yang bisa mengeluarkan daripada agama Islam. Makanya mereka itu bukan Islam. Ya, masih ada yang mengaku juga kita teman sama mereka. Nauzubillahi min dzalik.
Ya, ini yang harus kita pahami bahwasanya di antara penjelasan para ulama bahwasanya konteksnya di sini adalah orang mukmin muta'amidan fajazauhu jahannam khalidan, yaitu adalah amadan bukan abadi, atau amadi bukan abadi, yaitu adalah dia masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama tapi tidak abadi. Karena tidak mengeluarkan daripada agama Islam, kecuali tadi apa? Menghalalkan. Kemudian apa? Fiha wa ghadiballah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang membunuh tersebut. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Kalau laknat sudah kita jelaskan ya. Ada ingat enggak laknat apa artinya? Udah pernah jelaskan. Apa laknat artinya? Hah? Melaknat itu apa artinya? Tardun min rahmatillah. Ya, laknat itu menjauhkan seseorang dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bayangkan. Ya, kalau kita membunuh seorang mukmin, ya yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu disebabkan apa? Menyebabkan laknat. Artinya kita tidak mendapatkan rahmat. Bahkan ada sebuah riwayat yang datang dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan Tabrani dan yang lainnya. Bahkan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, dalam hadis tersebut, dalam riwayat tersebut dikatakan bahwasanya orang-orang yang membunuh atau orang yang membunuh itu akan terhalang dari melakukan kebaikan. Ya, orang yang membunuh adalah orang yang akan terhalang dari kebaikan, dari melakukan kebaikan. Ya wajar, karena dalam ayat yang dikatakan apa? Dilaknat. Dia jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang riwayat yang datang dari Abu Darda, maka siapapun yang membunuh maka dia akan terhalang dari apa? Dari kebaikan, dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi pertanyaan di sini, ayat yang kedua. Ya, kalau ada orang mukmin membunuh nih, ya ini juga ada silang pendapat. Apakah tobatnya diterima atau tidak? Kalau kita merujuk pendapat kepada pendapatnya Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, dan ulama-ulama yang lainnya, mereka berpendapat orang yang membunuh itu tidak diterima taubatnya. Itu tidak diterima taubatnya. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas. Ya, kemudian apa? Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, dan yang lainnya itu berpendapat orang yang membunuh itu tidak diterima taubatnya. Ya, tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama, atau di antara pendapat yang kuat, kalau ada seseorang yang dia membunuh secara sengaja, ketika dia taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan diterima taubatnya. Dari mana kita tahu? Ayat yang kita bahas. Ayat selanjutnya itu adalah dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina, ya, walladzina la yad'una min dunillahi ilahan akhar wala yaqtulun nafsal lati harramallahu alaihi illa bil haqq. Orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dan orang-orang yang tidak membunuh, ya, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian apa? Dia tidak melakukan zina. Dalam ayat yang terakhir, ayat ke-8 ke-70-nya di situ dijelaskan. Kecuali siapa? Ya, ketika Allah mengatakan ayat 68 apa? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Berarti apa? Orang yang melakukan pembunuhan, yang melakukan kesyirikan, yang melakukan zina, berarti dia terjerumus kepada dosa yang besar. Ya, kemudian apa? Ayat yang ke-80-nya, illa man taba wa amana wa amila shalihan. Kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dia orang yang bertobat, beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan saleh. Yubadilullah, ya, Allah akan merubahnya. Min sayyiatihim hasanat. Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya. Diganti dengan apa? Diganti dengan kebaikan. Sebab apa? Sebab tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan
Orang yang membunuh meskipun dia muslim, membunuh mukmin yang lainnya, ketika dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diterima dengan syarat apa? Dia tobat, ya, beriman, melakukan amalan soleh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Kemudian, bagaimana dengan tadi pernyataannya yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya tidak ada tobat bagi orang yang membunuh alias tidak diterima. Memang ini dijelaskan oleh para ulama, ya, digabungkan konteksnya perkataan yang diucapkan oleh Ibnu Abbas itu mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Makna yang pertama, ya, sebagian ulama menjelaskan maksudnya perkataan Ibnu Abbas ini maksudnya adalah orang yang membunuh itu akan sulit bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nggak mendapatkan hidayah, nggak mendapatkan taufik. Tadi dijelaskan. Pendapat siapa? Hadis dari Abu Darda bahwasanya orang yang membunuh itu akan sulit untuk mendapatkan kebaikan. Jelas sampai sini? Ya, nanti dilanjut ya habis salat Isya dilanjut sedikit ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Tadi kita sudah sedikit atau menjelaskan sebagian dari apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dalil yang menunjukkan betapa dahsyatnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin atau seorang muslim yang membunuh saudaranya dengan secara sengaja di luar dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menjelaskan, ya, bahwasanya di antara pendapat mayoritas ulama bahwasanya seorang mukmin yang mereka membunuh mukmin yang lainnya dengan sengaja, ya, bahwasanya tobatnya itu diterima. Meskipun memang, ya, pendapat Ibnu Abbas itu mengatakan bahwasanya, atau Ibnu Abbas, ya, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwasanya seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lainnya dengan sengaja, maka tobatnya tidak diterima atau tidak ada tobat baginya. Meskipun tadi mayoritas ulama menerima, tetapi memang para ulama itu mengambil kesimpulan bahwasanya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu memiliki dua makna. Kenapa Ibnu Abbas mengatakan demikian? Bahwasanya orang yang membunuh tidak diterima tobatnya. Alasan yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama dari makna perkataan Ibnu Abbas, bahwasanya apa? Bahwasanya seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lainnya dengan sengaja, ya, bahwasanya mereka itu sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Nah, salah satunya tadi apa? Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yang diriwayatkan Tabrani, hadis dari Abu Darda, bahwasanya menyatakan orang yang membunuh, ya, atau seorang yang membunuh itu dia akan terhalang dari melakukan kebaikan. Dan taubat itu adalah sebuah kebaikan.
Ya, di antara sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan yang kedua dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kenapa mengatakan demikian? Bahwasanya tobatnya diterima atau tidak ada tobat bagi mereka. Para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa Ibnu Abbas mengatakan demikian? Karena tidak mungkin orang yang membunuh itu hanya bertobat yang berhubungan dengan orang yang dibunuhnya. Nggak mungkin, ya. Kenapa? Karena orang yang membunuh orang lain atau seorang mukmin atau seorang muslim yang membunuh orang lain itu ada 3 tobat yang harus dia lakukan. Ada 3 hak yang harus dia lakukan. Hak apa? Jelas, yang pertama adalah hak kepada keluarga korban. Ya, meminta maaf, menjelaskan alasan kenapa membunuh. Kalau misalkan keluarganya pengen dikisos, ya sudah, itu kembalikan ke keluarganya. Aja keluarga nanti harus dikisos ini, ya udah, gimana lagi? Saya diceritakan dulu ketika waktu di Yaman, ya. Jadi ada orang yang membunuh, ya. Kemudian ya dengan beberapa proses lah. Intinya keluarganya tidak memaafkan. Pengen dikisos, pengen dibunuh lagi. Itu tuh, ya, sebelum dikisos, pelaku pembunuhnya itu betul-betul bertobat, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Pas mau dieksekusi itu, keluarganya akhirnya apa? Berbalik dan memaafkan. Coba bayangkan, luar biasa. Itu kan kembali kepada keluarganya. Itu hak yang harus dipenuhi kepada keluarganya dulu. Ya, bertobat dan memenuhi hak kepada keluarga korban. Yang kedua, ya, jelas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan oleh seseorang. Ya, hak kepada keluarganya, hak kepada Allah untuk betul-betul bertobat, dan yang ketiga adalah hak kepada orang yang menjadi korban alias yang dibunuh. Apakah ini mungkin? Enggak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Nah, ini yang menjadikan alasan di antara pendapat para ulama, ya, bahwasanya alasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya taubatnya orang yang membunuh itu tidak diterima alias tidak ada taubatan. Itu pendapat siapa? Ibnu Abbas. Meskipun apa? Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, maka tetap ketika seseorang bertobat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diterima atau diampuni dosanya. Ada sebuah hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya Ibnu Adam, ya, innaka law da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali." Dalam hadis kursi tersebut mengatakan, Allah berfirman apa? Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau kembali kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bahwasanya aku akan mengampuni dosamu dan aku gak pernah peduli dosa apa yang kalian lakukan. Selama dia bertobat, selama dia berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dalam hadis tersebut apa? Ya Ibnu Adam, lau balagot dunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Hadis ini juga menguatkan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis tersebut, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu ini saking banyak dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan, saking banyaknya dosa kemaksiatan yang kalian lakukan, itu setinggi langit. Banyak banget dosa yang kita lakukan. Tapi wa summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Dan aku akan mengampuninya, terserah dosa apapun yang selama ini kalian lakukan, enggak peduli. Kami akan mengampuninya kapan? Ketika engkau beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dalam hadis tersebut, ya Ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusrik bihi syai'an la ataituka bi qurabiha magfirata. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wahai anak Adam, kalau seandainya datang engkau kepadaku
dengan dosa dan kemaksiatan sebesar bumi ini engkau datang kepadaku. Tapi engkau di dalamnya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Selain kesyirikan bisa membunuh, bisa melakukan zina, bisa merampok ataupun yang lainnya. Ketika engkau tidak melakukan kesyirikan di dalamnya, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku juga akan memberikan kepadamu dengan sebesar bumi juga apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang menguatkan lagi bahwasanya seorang mukmin yang mereka membunuh dengan sengaja, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang bersungguh-sungguh, taubatan nasuha, dibarengi dengan keimanan dan amalan soleh. Itu di antara sebab Allah tidak akan pernah peduli dengan dosa apapun yang dia lakukan. Yang jelas Allah akan mengampuninya kapan? Selama dia berdoa, selama dia kembali dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan jelas ya. Insyaallah di ayat selanjutnya di pertemuan yang lainnya ya. Saya agak kurang sehat ini. Jadi suaranya agak gimana gitu ya. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa difahami ya, bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Umumnya bagi teman-teman dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertanyaan pertemuan selanjutnya aja ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut dan dilanjutkan dengan pertanyaan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.